kabarnya anak-anak pagi ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Supaya ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat. Yang piket hari ini siapa? Alifah. Yuk Alifah dipimpin doanya. Kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Amin. Bu Guru lihat ada beberapa bangku yang kosong ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Dafa Alfian. Mari kita doakan semoga Dafa cepat kembali sehat dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik anak-anak, supaya kita belajar dengan tenang, kita periksa dulu kerapiannya, kebersihannya. Sudah bersih semua? Sudah. Baik. Di awal pembelajaran kita seperti biasa menyanyikan lagu wajib nasional. Kita laksanakan wajib belajar. Kenapa setiap hari kita selalu menyanyikan lagu wajib nasional? Ada yang bisa jawab? Kenapa Dafa? Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Ada lagi siapa yang bisa jawab? Agar cinta tanah air. Agar kita selalu merasa cinta tanah air. Dulu pahlawan kita bercita-cita ingin membawa Indonesia merdeka. Sekarang sudah merdeka belum? Sudah. Sekarang tugas kalian meneruskan perjuangannya, meneruskan pembangunan, menjaga Indonesia dengan baik, menjaga lingkungan, menjaga hutan, menjaga perairan, daratan yang dimiliki oleh Indonesia, lingkungannya. Jangan mentang-mentang sudah merdeka sembarangan mendebang pohon, mencari ikan dengan bom. Boleh nggak seperti itu? Tidak, itu namanya kita tidak meneruskan cita-cita para pahlawan. Nah, anak-anak sekalian, tadi Bu Guru singgung sedikit tentang kita harus menjaga Indonesia, meneruskan cita-cita para pahlawan. Nah, kalian lihat gambar di sini ada gambar A, B, C, D. Gambar mana yang menunjukkan kita menjaga lingkungan? D. A. Ada lagi? A dan D. Gambar mana yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan? B dan C. B dan C. Yang perlu dicontoh yang mana? A dan D. A dan D. A dan D. Anak-anak, kita akan literasi membaca sebuah bacaan tentang pemanfaatan alam oleh manusia. Dibaca. Nah, baik, kita akan membahas sedikit tentang apa yang kalian baca barusan. Alam Indonesia itu kaya raya semuanya. Ada batu bara, ada timah, ada emas, ada perak, ada minyak bumi. Itu kita punya semua. Kadang manusia memanfaatkan itu. Terus ada juga beberapa orang yang memanfaatkan tadi kan abiotik. Abiotik itu yang tidak hidup. Nah, manusia juga memanfaatkan biotik. Biotik itu yang hidup. Kalau sapi, ayam, kambing mungkin diternak karena itu ada manfaatnya buat kita ya. Buat apa? Iya, buat makan, diambil susunya, diambil telurnya. Tapi ada beberapa orang yang masuk ke hutan dengan berburu, mengambil seenaknya.
Kalau terus-menerus diburu seperti itu, lama-kelamaan akan apa? Akan punah. Padahal hewan-hewan dan tumbuhan itu jika terpendam jutaan tahun, dia akan berubah menjadi apa? Fosil. Fosil itu nanti akan menjadi apa? Minyak bumi. Minyak bumi. Ada manfaatnya buat manusia sebenarnya. Kalau manusia itu tidak sembarangan, harus menjaga lingkungan karena semua itu ada manfaatnya untuk kita. Pohon ditebang padahal kita butuh apanya? Oksigennya. Kalau oksigen O2 menipis dan yang banyak karbon dioksida dapat membuat bumi kita panas. Karena kita kekurangan oksigen. Dan lama-kelamaan lapisan bumi, lapisan apa namanya? Atmosfer lama-kelamaan akan menipis. Itulah gunanya kita harus menjaga lingkungan. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang tema 9. Kayanya negeriku, subtema 1, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Apa saja sih yang bisa kita jadikan sumber energi alternatif kalau minyak bumi kita habis? Kemarin juga kalian sudah melakukan wawancara kan? Sudah wawancara? Hari ini kita akan membuat laporan hasil dari wawancara yang kemarin kita lakukan. Hari ini muatan kita adalah muatan ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Dengan kita melakukan pembelajaran hari ini, kalian nanti akan mampu memahami dampak perilaku manusia terhadap sumber daya alam yang menjadi sumber energi alternatif. Dan hari ini kita akan membuat laporan hasil wawancara yang kemarin sudah kalian lakukan. Anak-anak, materi kita hari ini pelestarian. Disimak ya. Anak-anak, itu tadi perusakan lingkungan yang dampaknya itu nanti akan berhubungan. Kita butuh sumber energi alternatif, air, angin, sinar matahari, dan bahan bakar organik. Nggak ada pohon, air hujan nggak ada yang menyerap. Akhirnya membuat lingkungan kita banjir. Nah, saat matahari bersinar, tidak ada lagi yang menguap ke atas. Karena pohon-pohon sudah tidak ada. Akhirnya di awan uapnya juga hanya sedikit. Itulah yang menyebabkan kita jadi jarang turun hujan. Kalau airnya tidak ada, kalau kita kekeringan, apa yang mau dibuat pembangkit? Ya kan? Nah, udara juga bisa dijadikan energi alternatif. Sinar matahari dan bahan bakar organik. Apa sih itu bahan bakar organik? Bahan bakar yang kita bisa dapatkan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jadi mereka itu sebenarnya bisa diolah menjadi bahan bakar. Nah, lihat anak-anak, perilaku manusia yang berdampak terhadap sumber daya alam yang nantinya bisa kita jadikan sumber energi alternatif. Sebenarnya ini bisa kita buat sumber energi alternatif, tapi karena manusia sendiri yang merusaknya, nanti kita akan kesulitan. Sebenarnya seluruh alam itu bisa kita manfaatkan. Memang Tuhan memberikan itu untuk kita manfaatkan, tapi tidak dengan sembarangan. Kalau mau menebang pohon, pilih yang sudah tua, memang sudah harus ditebang. Itu namanya tebang pilih. Nah, setelah ditebang harusnya ditanami kembali. Penyemprotan. Apa itu? Pestisida untuk mematikan hama. Tapi ternyata pestisida itu juga mematikan
hewan-hewan yang lain yang memang menguntungkan untuk tanaman, cacing-cacing. Itu kan juga gunanya apa cacing untuk tanah? Untuk menyuburkan tanah. Untuk menyuburkan tanah, pinter Dava. Kalau cacing itu nantinya mati, tanahnya gimana akhirnya? Kotor dan tidak subur. Tidak subur. Keuntungannya memang jadi cepet kan, dia hanya kerja, siram sebentar, tinggal, nggak ada hama. Tapi nantinya kalau terus menerus seperti itu, cacingnya habis, tanahnya jadi tidak subur, ya kan? Nah ini memancing ikan dengan menggunakan bom. Sebenarnya dia hanya mau ambil ikan yang besar, tapi karena dibom duel, matilah semua, termasuk ikan-ikan yang kecil yang nanti itu akan tumbuh juga. Kalau terus setiap hari seperti itu, ini satu orang, kalau ribuan orang yang memancing ikan menggunakan bom, kebayang nggak ikan kita seperti apa? Terus terumbu karang kita seperti apa? Kenapa sih Bu terumbu karang harus kita lestarikan? Ada yang bisa jawab tidak? Untuk menjadi rumah ikan. Pinter Dava. Hafiz? Untuk tempat tinggal ikan kecil. Itu yang akan meneruskan supaya ikan-ikan tidak punah. Ikan kecil nanti akan berkembang, bertelur kembali dan terus seperti itu. Kalau ikan kecilnya mati, siapa lagi yang mau bertelur? Ya kan? Apa ini? Menggunakan kendaraan bermotor dengan berlebihan. Mau ke warung, cuman warungnya depan rumah, naik motor, ngeng. Kalau semua orang menggunakan motor terus setiap hari, persediaan bahan bakar kita lama-kelamaan akan habis. Padahal minyak bumi itu terbentuk berjuta-juta tahun. Kita ngabisinnya cepet banget, karena segini banyak manusia. Ya kan? Efek dari asapnya. Nah, pinter Davi. Menyebabkan polusi udara. Terlalu banyak karbon dioksida menyebabkan bumi kita menjadi Panas. nah, ya berburu. Itu tuh biasanya orang berburu cuma senang nembaknya doang, tapi nggak diurusin burungnya. Sama orang berburu, dor udah tinggal, wah kena. Tapi tidak memikirkan seperti apa nanti burung-burung itu. Banyak yang tinggal di dekat laut itu jadi seperti berburu juga, tapi mengambil terumbu-terumbu karang itu untuk hiasan. Memang bagus sebenarnya, tapi kan buat apa sih manfaatnya buat manusia? Cuma buat hiasan. Hiasan kita kan banyak bisa buat dari bahan-bahan bekas, didaur ulang juga bagus kan? Ya. Ini contohnya. Ini juga daur ulang. Jadi nggak usah lah ngambil-ngambil yang memang sebenarnya bisa bermanfaat untuk makhluk hidup yang lain. Jadi perilaku kita kalau tidak bisa menjaga itu akan merusak ekosistem. Ekosistem kehidupan hewan dan tumbuhan. Sinar matahari kita jadikan energi alternatif untuk apa? Hah? Bisa ya? Itu ada namanya panel surya. Ya. Untuk apa tuh? Untuk mengubah energi panas menjadi energi kimia menjadi energi listrik. Terdava. Itu yang akan menjadi energi listrik. Jadi banyak pembangkitnya sebenarnya. Air, angin, sinar matahari bisa untuk energi listrik. Berta mau kasih LKPD nih. Ayo sebelum diberikan LKPD. Udah pengingatnya. Iya. Apa contoh bahan bakar organik? Iya, bagus. Terima kasih Aisyah pertanyaannya. Kita akan bahas ya.
Apa contoh bahan bakar organik? Tadi kan sinar matahari bisa diubah oleh alat panel surya menjadi apa tadi, Dava? Jadi energi listrik. Menjadi energi listrik. Air juga bisa menjadi pembangkit listrik. Nah, sekarang contoh dari bahan bakar organik ya. Ini bahan bakar organik yang bisa kita gunakan sebagai gantinya bahan bakar yang biasa kita beli setiap hari. Bioetanol. Ini dibuat dari apa ini? Tebu. Ya, tebu. Jadi dia akan diolah, difermentasi. Fermentasi itu kayak kita bikin tempe, kayak kita bikin tape. Difermentasi, didiamkan dulu beberapa waktu. Lalu nanti setelah fermentasi dia akan diolah, namanya destilasi. Besok sekolahnya yang pinter ya. Jadi kalian bisa mengolah seperti ini. Ini untuk bahan bakar. Nah, biodiesel. Dari apa ini? Minyak sawit. Ini apa? Minyak ikan. Kelapa. Minyak jarak. Nah, ini yang bisa digunakan sebagai bahan bakar itu buahnya. Buah jarak, ikan. Nah, kalau ikan selalu dibom terus-menerus, kita bisa nggak bikin ini? Yang ini, biogas. Namanya aja gas. Berarti untuk pengganti gas yang biasa kita gunakan sehari-hari. Biasanya yang dipakai untuk biogas itu kotoran sapi. Karena mengandung paling banyak gas. Kotoran sapi. Sudah paham? Sudah. Bahan bakar organik ini contohnya. Ya? Ada yang mau tanya tidak? Ya. Terima kasih Aisyah. Tidak semua sampah bisa kita jadikan biogas. Kayak sampah plastik, sampah botol itu tidak bisa. Yang bisa kita jadikan biogas itu sampah-sampah rumah tangga, sisa-sisa apa? Sisa-sisa apa? Iya, sayuran, seperti itu. Jadi kalau sampah-sampah plastik, botol bisa kita daur ulang. Nah, yang sampah-sampah sayuran, rumah tangga bisa diubah menjadi biogas. Sebenarnya semua itu bisa bermanfaat, jadi nggak numpuk. Sebenarnya itu bisa kita olah kembali. Ada lagi yang mau tanya? Sudah jelas semua? Sudah jelas? Apa manfaatnya air untuk kita? Untuk menjadi pembangkit pinter Arya. Apa manfaatnya sinar matahari untuk kita? Dijadikan energi listrik oleh panel surya. Nah, dijadikan energi listrik dengan alat namanya panel surya. Bu Guru akan berikan LKPD. Jadi ini tentang hubungan manusia dan lingkungan. Nanti kamu buat, diisi secara kelompok, dan nanti untuk LKPD 2 kalian sudah bawa kertas wawancaranya? Sudah? Nanti tolong dipindahkan ke tabel. Kalau sudah, biasanya setelah kita membuat laporan itu ada kesimpulan. Kesimpulan kalian dengan menggunakan poster. Kalian sudah mempersiapkan poster, nanti dipilih poster mana saja yang sesuai dengan solusi yang kalian dapatkan dari wawancara itu. Paham? Paham. Bu Guru bagikan ya. Sekarang mengerjakannya LKPD 1 dulu. Sudah bisa dikumpulkan? Ayo kita akan lanjut lagi.
Ayo yang lain dibantu. Yang lain dibantu. Dibantu pendapatnya biar cepat. Ya. Ini kan intinya kegiatan yang dilakukan. Manusia itu berdampak pada lingkungan. Kalau kegiatannya baik, lingkungan akan terawat. Udah? Yuk, bawa ke depan. Dikumpulkan LKPD-nya. Nanti presentasinya ya. Udah, Dava? Bisa duduk rapi kembali, kita akan melanjutkan materinya. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, masih semangat? Yo, kita speaking. Tepuk semangat. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan tema 4I dengan tema Kayanya Negaraku. Materi yang akan kita pelajari masih berhubungan dengan wawancara, yaitu laporan hasil wawancara. Di bawah tabel kita bisa menuliskan simpulan. Nanti hasil laporan wawancara kalian akan dibuat dalam bentuk seperti ini. Bisa ya? Nanti dipindahkan, dikeluarkan pertanyaan-pertanyaannya. Setelah laporan sudah kalian pindahkan, sudah dimasukkan ke dalam tabel, kesimpulannya berupa poster. Jadi seharusnya kita harus seperti apa sih? Hemat listrik. Misalnya kebiasaan orang-orang di sekitar kita, kalau udah siang nih, padahal udah terang, udah ada sinar matahari, tapi lampu dinyalakan. Di kamar yang tidak ada orang, lampunya masih nyala. Seperti itu yang bisa dicontoh nggak? Nggak bisa dicontoh kan? Jangan dicontoh. Itu bukan perilaku hemat. Itu namanya boros. Solusinya gimana? Solusinya matikan lampu, dicek kembali. Nah, nanti kalau solusinya seperti itu, posternya sebagai kesimpulan harus juga tentang listrik. Ayo, hemat energi listrik. Matikan tombol lampu atau dan sebagainya. Kalau sudah kalian jadikan satu lembar, ditempel di kardus, atau kardusnya nanti dihias, ditempel kertas yang kalian sudah bawa kertas kan? Yang mengkilat itu ya? Boleh. Kertas mengkilat juga boleh, kertas apa aja bebas. Kalau menghias itu, seni itu bebas. Nah, ini salah satu contoh aja, tapi nanti kamu menghias laporannya terserah mau model seperti apa. Ini hanya contoh saja ya. Nah, seperti itu membuat bingkainya. Nanti hasil dari wawancara yang kemarin kalian lakukan, kalian pindahkan ke dalam tabel, ya. Itu paling atas, taruh paling atas. Di LKPD-nya nanti paling atas. Nah, nanti kesimpulannya, di sini biasanya ada tulisan kesimpulan. Nah, kesimpulan itu kamu berupa poster tempel, baru nanti dihias, diberi bingkai supaya bisa dipasang di dinding. Paham? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Jadi sesuai kreasi kalian, tidak harus seperti yang tadi dicontohkan. Tidak ada yang mau bertanya? Bisa kita lanjutkan?
Kalau begitu, siapkan bahan-bahannya, dikeluarkan terlebih dahulu, disiapkan. Ada yang kurang atau tidak? Sudah semua? Anak-anak, perhatikan. Untuk LKPD 2 ini berisi 2 lembar. Lembar yang pertama, petunjuk membuat figura untuk poster. Yang pertama, bahan dan cara membuatnya. Nah, lembar yang kedua nanti kamu isi dan nanti posternya tempel di bawah. Paham? Kerjakan secara berkelompok, kerjakan dengan penuh tanggung jawab, kerjasama yang baik, dan pembagian tugas yang adil. Bu Guru bagikan ya. Nah, ini diisi dulu. Diisi dulu laporan hasil wawancaranya. LKPD 2 ini Bu Guru berikan waktu selama 35 menit. Ada yang ngisi, ada yang tugas ngisi. Nah, langsung ditulis kerjasama bareng-bareng. Ayo bagi tugas yang adil. Bagi tugas yang adil. Jawabannya, wawancaranya mana? Alana mana? Hah? Suruh saya semua, Bu. Aku dia yang bagi tugas. Iya, banyak. Jika tidak digunakan, kita tidak. Ayo. Kami sekarang. 35 menit loh. Iya, yang dipakai yang tengah aja, yang besar. Sudah? Baik, nama kelompoknya jangan lupa. Sudah ditulis. Perwakilan dari tiap kelompok mengumpulkan ke depan. Ya. Terima kasih. Sudah semua. Baik, hasil kelompok sudah terkumpul semua. Bu Guru mulai dari kelompok 4. Silahkan perwakilan dari kelompok 4 untuk presentasikan hasil dari wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Hasil wawancaranya. Hasil wawancaranya. Dimadepin ke sana bisa nggak? Nah gitu. Habis Aisar, pembacaan ini pemborosan listrik. Solusinya mematikan listrik. Mama Anita, pemborosan air, mematikan keran jika tidak perlu. Kita membutuhkan Air tidak membutuhkan kita. Baik, tepuk tangan. Kita lanjutkan ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ayo hemat energi, ayo hemat BBM untuk masa depan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah hemat energi, selamatkan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil wawancara. Mari kita hemat energi. Iya, beri tepuk tangan. Teman-teman ada yang mau beri tanggapan? Terima kasih atas presentasinya. Sudah bagus. Tapi saat kita presentasi itu kan didengarkan oleh orang banyak. Alangkah bagusnya suaranya itu dikencangkan karena kita tidak sedang baca sendiri, teman-teman sedang menunggu untuk mendengarkan. Terima kasih untuk yang sudah maju, sudah bagus. Besok lebih keras lagi suaranya. Dan untuk kelompok yang mempresentasikan paling bagus,
yaitu kelompok 4. Beri tepuk tangan. Kelompok 4 nanti akan Bu Guru beri hadiah celengan daur ulang. Baik, waktunya kita mengevaluasi materi pada hari ini. Jadi, kalau kita bisa menjaga lingkungan, lingkungan itu pasti akan terawat dengan baik. Karena kita juga yang pasti memerlukan lingkungan itu. Ya kan? Semua yang ada di lingkungan bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi. Dan kita perlu sekali sumber energi alternatif untuk menggantikan sumber energi yang sudah ada kalau nanti sudah mulai langka. Kita bisa beralih ke energi apa? Alternatif. Dan kemarin kalian sudah melakukan wawancara tentang perilaku-perilaku yang tidak baik untuk lingkungan. Tolong jangan ditiru ya. Karena kalian juga sudah menuliskan tadi solusinya kan? Ya. Selanjutnya, Bu Guru akan berikan soal evaluasi untuk rangkuman dari materi kita hari ini. Tolong kerjakan secara individu. Bu Guru berikan waktu 10 menit. Berapa? Materi sudah Bu Guru sampaikan. Bu Guru tanya sekarang, apa yang hari ini telah kita pelajari? Tentang tunjuk tangan. Tentang menjaga lingkungan. Tentang wawancara. Tentang sumber daya alam. Ada lagi satu. Ya. Hemat energi. Ada lagi satu. Tentang sumber energi alternatif. Kita harus bisa menjaga itu semua. Ada yang belum paham? Sudah paham? Sudah paham semua materi hari ini? Sudah. Bu Guru tanya, dari awal sampai sekarang, kegiatan apa yang paling menyenangkan, yang paling kalian sukai? Wawancara. Wawancara itu tujuannya untuk menggali informasi atau data secara langsung. Langsung kan, kalau wawancara langsung ngomong. Beda sama baca buku. Itu cari informasi tapi nggak langsung lewat buku. Tapi kalau wawancara, apa tadi tujuannya? Untuk mencari informasi secara langsung. Anak-anak, tadi hasil evaluasi sudah Bu Guru periksa. Ada beberapa yang nilainya itu di bawah KKM. Jadi untuk kalian yang nilainya di bawah KKM nanti akan mengerjakan soal remedial. Dan sisanya yang nilainya di atas KKM akan mengerjakan soal pengayaan. Baik, Bu Guru berikan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah. Nanti tolong dikerjakan ya. Ada satu soal, sebutkan sumber daya alam yang berpotensi menjadi energi alternatif. Nanti itu untuk pekerjaan rumah kalian sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kita hari ini. Tepuk semangat. Semangat.
Sama-sama, terima kasih juga. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, tadi kita awali dengan berdoa. Kita selesaikan dengan berdoa. Semoga selama perjalanan kita selamat sampai rumah dan kita bisa bertemu lagi besok untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang sumber energi. Baik, ketua kelas dipimpin doanya. Baik anak-anak, hati-hati saat perjalanan pulang, langsung ke rumah, tidak usah mampir-mampir ya. Salam untuk kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.